Iya, sebelum saya menanyakan pernah ngantuk apa enggak, saya pengen tahu dulu tentang sekolah. Dulu tuh sekolahnya masuk asrama kah atau bisa pulang pergi? Itu model militeri apa? Ya kayak gitu atau gimana sih, sipil mungkin gitu? diceritain Mbak? Sekolahnya sebenarnya ada banyak. Jadi tergantung sekolahnya. Ada yang di dormi, ada yang bisa pulang pergi. Kebetulan sekolah aku waktu itu bisa pulang pergi. Oke. Tapi Semi-militer semi-militer gitu? gitu? Enggak, Enggak. Oh, enggak ada fisik treatment apa? cuman PBB aja sama Oh, latihan PBB. kesehatan gitu aja kok. Oh, tapi olahraga tetap rutin gitu ya? Olahraga tetap. Itu apa sih kayak sekbang itu? Sekolah penerbang itu? Enggak sih, enggak. Oh, Mbak, bukan ya. pertama kali kan kita kalau belajar mobil nih, nyetir mobil kan pasti ada dudut-dudut gitu-gituannya ya Mbak ya. Nah kalau menjadi sekolah penerbang ini masuk simulator kah? Atau belajarnya kayak apa sih awalnya gitu untuk kemudian akhirnya menerbangkan pesawat? Simulatornya pas lagi tes aja. Jadi ketika saya masuk ke pesawat latih, ya langsung masuk ke pesawat latih itu beneran langsung terbang. Bravo Charlie gitu? Model. Bravo. Enggak, saya pakai Cessna waktu itu. Oh, Cessna. Cessna. Pakai endut-endutan gitu juga Jadi, kayak naik mobil gitu nggak sih? rasanya. Gitu ya? Iya, iya ngerasa kayak gitu juga kaget. Ya, itu yang pengen saya tahu. Nah. Kan kalau kata orang Sunda nih perasaannya tengah lenyap gitu ya, maksudnya yang gitu ya. Apakah juga mengalami hal itu? Iya sama sih, karena kan kita langsung didudukin di depan, langsung pegang setirnya Iya. gitu ibaratnya. Jadi sebenarnya deg-degan iya, tapi lebih kayak wah ternyata bisa terbang nih, bisa terbang. Lebih kayak Perasaan senengnya sih. itunya yang lebih ini. Begitu di atas, terus ngeliat ke bawah. Seneng. Oke. Suka pusing. Berarti saya bukan calon penerbang ya. Saya kadang-kadang kalau ngeliat ke bawah pusing gitu langsung. Karena memang beda sih, karena ketika aku jadi penumpang juga kayak, aduh takut, aduh gimana, Iya. sempet gitu. Cuman ketika di depan entah kenapa malah ngerasanya lebih pede, lebih karena memang kita ada di situ dan kita tahu kondisinya kan seperti apa gitu. Oke. Pernah ngantuk waktu nyetir, bilangnya apa sih, mengemudi ya? Bilangnya apa sih? Menerbangkan. Flight aja. Oh. Iya. Pernah ngantuk nggak sih untuk misalnya dari Jakarta ke Melbourne, direct itu, tapi nggak ada yang direct ya, ke Sydney yang Mungkin direct ya? ngantuk Direct terus ada. minggir ke rest area dulu gitu. Pengennya sih gitu, beli kopi dulu ya. Pernah nggak? Pastinya pernah, bohong kalau enggak. Karena kan kita semua terbangnya begadang ya. Kalau Oke. misalnya kita Kebalik-balik internasional, soalnya ya. udah kebalik-balik semua, pastinya ngantuk. Cuman ya gimana kita preparationnya aja jadinya. Jadi ketika teman-teman semua lagi main dari siang ke sore, saya tidur. Jadi dibalikin aja jamnya gitu untuk preventifnya. Oke. Maaf, sudah berkeluarga? Belum. Oke. Sama. Lagi, kalau ini dalam kurung Iya, lagi. Ya tapi ada masa-masa kan, karena saya pernah ngalami belajar terbang tapi pakai pesawat latih sih, Bravo Charlie gitu. Biasanya kan mengendalikannya hanya mainnya GPS kan ya. GPS ya. Ya GPS gitu. Kadang-kadang nggak tahu ketinggiannya sampai mana dan kadang-kadang ada pernah ngalami turbulence gitu enggak? Turbulen sering, setiap Sering? terbang pasti ngalamin sih. Dari yang kecil gitu pasti Apa yang ada. paling dipikirkan ketika turbulence? Gimana caranya bisa keluar dari sini secepatnya gitu. Oh, dari Kayak, turbulence itu. Itu unpredictable. Semuanya bisa diprediksi kok, karena kan sebelum kita terbang kita kan dipersiapkan dulu, kita baca cuaca gimana nih sepanjang perjalanan di destinasi seperti apa kayak gitu. Jadi kita udah tahu nih kira-kira bakal ada turbulence di mana, ada CB di mana, itu semua udah bisa diprediksi kok. Oke. Ini kan berarti menjadi seorang pilot betul-betul harus memiliki analisa yang tajam, pengambilan keputusan yang cepat gitu ya. Ini Iya. kan kemampuan-kemampuan ini betul-betul ya harus, Karena itu kan high risk loh. Betul. Betul high risk. Bawa orang, Airbus pula gitu kan, Iya. banyak banget penumpangnya. Saya hanya 2 penumpang aja, itu langsung tahlil terus loh saya. Serius. Saya bawa pesawat latih, tiba-tiba ada angin kenceng. Padahal itu kan nggak ada kursi lontarnya, nggak ada parasitnya. Saya bilang, loh, kok leloh gimana itu pegang. Tapi katanya paling beresiko itu saat take off Take sama off, landing. take off dan landing. Landing itu yang Iya, paling betul. beresiko. Paling Iya. susah itu cuman take off, landing sama nerbangan di atas. Cuman itu aja. Semua sama Iya, semua gitu. Makanya kalau kita karena paling berbahaya take off sama landing, makanya kalau kita take off sama landing mesti disuruh buka Ya, jendela semua. supaya bisa kelihatan di Nah, itu sekitar. bisa ada maksudnya gitu. Jadi nikmatilah pemandangan itu, siapa tahu itu pemandangan terakhir. Oke, Ya, Cuk. Mbak, ya ini kan keputusan cepat, daya analisa, terus kemudian harus waspada terus gitu kan ya. Iya. Nah, pertanyaan saya adalah banyak sekali saat ini oknum-oknum pilot juga terlibat dalam urusan narkoba. Padahal kan ini harus selalu waspada tadi gitu ya, dan daya analisa keputusan ini harus, tanggapan Anda terkait hal ini. Waduh. Nggak apa-apa, tenang aja. Nanti saya telepon Pak Arif Wibowo.
Kebetulan emang saya tidak mengkonsumsi dan teman-teman saya juga nggak ada. Jadi saya nggak ngerti deh kalau yang sampai mengkonsumsi itu kenapa, bagaimana, saya nggak ngerti juga. Pergaulan. Tapi katanya kalau terbang luar tuh banyak yang paling nggak alkohol lah gitu. Enggak juga supaya melek terus gitu mungkin. Enggak, justru kita nggak boleh minum seperti itu dong supaya ya nggak ngerti juga sih. Saya rule memang dilarang. Aturannya memang tidak memperbolehkan ya. Minuman keras. Nggak boleh. Iya, Walaupun nggak boleh tidak minum. sedang terbang. Kalau tidak sedang terbang sebenarnya boleh, cuman ada batas waktunya sih. Jadi 8 jam sebelum terbang kita harus bersih dari alkohol, itu nggak boleh. Apa teh? Iya. Enggak, karena ini masalah Nih, hubungannya dengan pesawat itu kan. nyawa Iya. orang. Terus kemudian jam kerja Senin sampai Jumat atau full suatu minggu? Kita dikasih schedule 1 bulan sekali gitu, dan jam kerja cara kerja kita schedule-nya tuh bukan by day tapi by hours. Semuanya ditentukan dari waktu. Jadi ada maksimal. Sudah berapa jam gitu ya? Udah berapa jam selama sebulan pakai gitu. maksimal waktu 1 Itu bulan. jadwalnya. Iya. Tapi kalau gajinya per menit. Serius ya kan? Betul ya? Per jam. Per jam. Per jam. Iya kan per jam. Oke. Semakin kalau long distance beda dengan short distance juga. Enggak, sama aja, cuman kita jadi berapa jam aja terbangnya. Oh, gitu. Dikaliin gitu. Oke. Dikaliin. Mbak, ada istilah dalam dunia terbang ini disebut Critical 11. Itu nama novel ya atau gimana sih? Oke. Itu apa Mbak? Mungkin bisa dijelasin. Pas lagi saya sekolah sih nggak diajarin Nggak itu ada soalnya. diajarin kayak Nggak gitu. ada. Oh itu jadi ceritanya fiction only. Oke. Terus kemudian hal-hal yang paling kritis ketika kita menerbangkan lu kali gitu ya. Seorang penerbang menerbangkan pesawat, hal yang paling kritis sekali itu dalam kondisi seperti apa? Turbulensi kah atau hal apakah? Pastinya, jadi gimana ya? Banyak faktor yang terjadi. Jadi kalau turbulence doang, mungkin kita bisa menghindar atau gimana. Ke pesawat rusak, kita masih Punya ya kita ngurusin pesawat alternatif lain. Tapi kalau udah pesawat rusak, weather-nya jelek, terus environment pesawatnya nggak enak, itu yang paling nggak enak pada saat terbang. Jadi udah lebih dari satu masalah, itu dia yang keadaannya nggak enak. Pak Ustadz, ini mau nanya nih, Iya. mau nanya. Sebenarnya dari sisi psikologi nih, Iya. sebenarnya seorang laki-laki dan seorang perempuan ini kalau dalam keadaan itu lebih tanggap mana gitu? Dalam keadaan genting atau dalam keadaan Ini bahaya? mentang-mentang kalau perempuan panik, gitu. Iya, takutnya Maksudnya jadi kan kalau pilot nanti kalau ada perempuan turbulensi, Orang lihat kecoa aja, aduh, gini. Itu lebih kepada stigma sih sebetulnya, karena ada beberapa memang ada yang lebih dominan bahwa wanita itu psikologisnya reaksinya pada perasaan, tetapi tidak semua wanita seperti itu. Baper. Karena itu baper ya. Iya, itu bisa dilatih, bisa habit karena apa gitu. Karena kecoa itu ada yang orang lebih tega perempuan daripada laki juga ada, bukan berarti itu. Tetapi apalagi masalah edukasi. Edukasi itu belum tentu yang pintar masih laki-laki, justru yang kumlot di universitas saya itu lebih banyak yang cewek terus yang kumlot itu yang dapat beasiswa itu. Yang kedua juga tidak mesti reaksi fisik itu kepada laki-laki, tapi kecenderungan kodratinya ada. Kecenderungan kodrati itu yang memang dimiliki laki-laki. Tapi sebenarnya cuma 5, yaitu menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui, dan mengasuh anak itu saja. Di luar itu sebetulnya tidak kodrati. Jadi bisa dilatih. Ya. Nah, kalau kodrati itu sifat alamiah dasar yang Sudah memang terberi Tuhan, Allah gitu ya. tidak akan bisa dirubah. Maksudnya kalau laki-laki itu walaupun dia LGBT tidak akan bisa hamil. Gitu. Jadi walaupun kamu nginep di tempatnya Mice terus selama ini, itu dengan cak lontong kamu tidak akan bisa hamil. Itu. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan Kartini yang lain. Setelah satu ini kami akan ungkap terus bersama kami di Cerita Hati, karena setiap cerita Berkesan di hati.